menyatakan kebaktian kita dengan puji doa bukan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajahmu mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita angkat lagi sekali lagi. Wajahmu mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sehingga selesainya buka acara kebaktian kami ini hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian lagi. Oh, betapa indahnya. Indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Betapa indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling berduka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, kita cari bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling
berduka di dalam kasih Yesus. Kita bersaudara, mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Lekat di hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Saat kau kembali, kau bawaku lari, bersekutu dengan damai yang sejati. Ku dambakan kasih-Mu. Inilah hidupku, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku ragu akan kebaikan-Mu dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di hadapan-Mu, Yesus Tuhan, terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senap hatiku, senap jiwaku, aku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku
ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan di bumi, berserulah padanya selama Ia dekat. Sekali lagi. Carilah Tuhan selama Ia berkenan di bumi, berserulah padanya selama Ia dekat. Jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, dia ada dua kata yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia katakan di sini bahwa dia katakan carilah Tuhan. Dia katakan itu yang pertama-tama. Firman Tuhan yang mengingatkan kita, carilah Tuhan selama Dia masih boleh ditemui. Maksud firman Tuhan ini bahwa kita diberi hak Tuhan untuk mencari. Dia tidak akan datang sendiri, tapi kita mencari dulu kerajaan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenaan ditemui. Berarti kita sudah diberi hak oleh Tuhan bagi kita pada saat ini, di mana Dia menyatakan bahwa hanya hidup dekat dengan Tuhan kita ada kekuatan. Hidup dengan dekat dengan Tuhan kita ada ketenangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah kata firman Tuhan ini, carilah Tuhan lagi yang berkenaan ditemui. Jadi satu peringatan bagi kita pada malam ini, di mana dalam ayat yang ke-6 ini Dia mengingatkan kita untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan selama Tuhan berkenaan untuk ditemui. Berarti Tuhan itu sudah memberi kesempatan bagi kita untuk mencari kebenaran Dia, supaya kita hidup dalam kebenaran dan kita sentiasa diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Sebenarnya kita banyak kesempatan kita dalam dunia ini, bukan dihitung dengan usia kita, tapi kita dihitung bagaimana kita tetap mencari Tuhan dalam semua keadaan hidup kita. Baik dalam keadaan kita senang, keadaan kita susah, baik dalam keadaan kita sehat ataupun tidak sehat, kita harus tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat kita mengalami kesenangan kita mencari Tuhan, tapi dalam saat kita kesusahan, kita juga harus mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu mengingini kita untuk bertemu dengan Dia. Kita harus mencari kebenaran oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan kita bertemu dengan Tuhan. Seperti Tuhan sudah memberi kelayakan bagi kita. Di saat yang menerima Tuhan, Tuhan sudah berjanji bahwa setiap orang yang mencari Dia akan menemukan Dia dalam kehidupan Dia. Jadi hari ini jangan kita sia-siakan waktu yang sudah ada pada saat ini. Jangan kita berdiam diri, tapi tetaplah cari Tuhan di dalam kehidupan kita. Selagi kita ada kesempatan, selagi kita gunakan hidup kita di dalam dunia ini sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga Dia katakan di sini bahwa 3 perkara yang sangat penting bagi kita pada malam ini. Bahwa Dia katakan di sini supaya kita tetap mencari Tuhan, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Dia katakan bahwa dekat dengan Tuhan kita ada kekuatan dalam kita menghadapi hidup kita. Lalu dalam ayat yang terusnya di sini menyatakan, dalam ayat yang 6 bagian pertama itu, carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Maksud firman Tuhan ini, selagi kita ada hidup, selagi kita ada nafas, kita diizinkan oleh Tuhan mencari Dia, mencari kebenarannya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada sudah nafas kita, macam mana kita mencari? Sebab kita tidak ada peluang untuk memperbaiki hidup kita. Tapi selagi kita ada peluang memperbaiki hidup kita ini, selagi ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita, hargailah semuanya itu. Tetaplah cari Tuhan dalam kehidupan kita, selagi Dia berkenan ditemui, kata firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita harus biasa mempergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita hari ini. Sebab Tuhan itu tidak memandang usia kita, tua atau muda, kita tidak tahu bila waktunya. Tapi kita harusnya siap sedia untuk tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Setiap hidup dekat dengan Tuhan, kita ada kekuatan, kata firman Tuhan. Jadi Dia katakan sini, Pak, kesempatan untuk mencari Tuhan dia tidak selalu ada, kata firman Tuhan. Kita harus manfaatkan sebaik-baik mungkin di dalam kehidupan kita. Jadi setiap saat harus kita memanfaatkannya. Gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita,
supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita layak untuk menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah akan hal ini dalam kehidupan kita. Selagi ada kesempatan, dapatkanlah itu dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan waktu itu. Sebab waktu tidak akan datang kembali. Pasti dia akan pergi kepada kehidupan kita. Begitu juga dengan usia kita. Usia muda kita tidak akan kembali pada waktu kita tua. Tapi dia akan berlalu begitu juga dalam kehidupan kita. Jadi itu kata firman Tuhan ini, tetaplah mencari Tuhan selagi dia berkenan ditemui di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan dia katakan juga di dalam ayat yang seterusnya, ataupun dalam ayat ini juga dia mengatakan bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Berarti Tuhan siap mendengarkan ketika kita berseru kepadanya dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu secara dekat dalam hati kita. Yang tetap mencari Tuhan, Tuhan akan dekat dalam hati kita. Tuhan itu melihat segala keperluan kita secara manusia, baik secara rohani bahkan jasmani. Tuhan akan penuhi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan dalam semua keadaan hidup kita. Tapi kalau kita sudah menyerah dalam hidup kita, bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan kalau kita sudah berserah dengan keadaan kita secara manusia? Tapi kalau kita berserah, kita tidak mampu melakukan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu menjalani hidup kita. Tapi kita hanya berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perlukan dalam kehidupan kita hanya berserah. Dan Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya, orang yang dekat dengan Tuhan, mereka tidak mudah putus asa. Mereka tidak mudah menyerah. Tapi mereka berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka berserah kepada Tuhan. Mereka rela menerima apapun keadaan hidup mereka. Karena mereka percaya Tuhan ada untuk mereka dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah pada saat ini bahwa dekat dengan Tuhan, Tuhan akan sentiasa mendengar segala keluhan kita. Tuhan melihat kesusahan kita. Dan Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan keperluan kita. Sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah kata firman Tuhan, Mbak. Tuhan siap mendengar ketika kita berserah kepadanya melalui doa kita kepada Tuhan. Dan dia katakan di sini, dekat dengan Tuhan ada ketenangan di dalam hidup kita. Sesulit pun hidup kita ini, susah apapun kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, meninggalkan kita. Tetapi Tuhan akan mendengar keluhan kita. Dan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan ini mengatakan kita tetap dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan kita boleh melewati apapun cabaran dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, kita boleh menerima dengan senang hati. Karena kita tahu Tuhan akan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara pada saat ini. Jadi ingat akan hal dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Jadi kita harus ingat pada saat ini bahwa kadang-kala kita sibuk dengan aktiviti ataupun pekerjaan kita, sehingga kita lupa untuk berhubung dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lupa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan karena kita sibuk dengan keadaan kita dalam dunia ini. Tapi satu hal yang harus kita ingat, orang yang dekat dengan Tuhan, mereka tidak mudah putus asa di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan di sini bahwa sehingga kita diberkati oleh Tuhan lewat daripada kehidupan kita. Jadi ingatlah, apapun kesibukan kita, ingatlah kita harus dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena Tuhan selalu menunggu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan kita, tetapi Dia menunggu kita sebagai orang-orang percaya untuk dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menunggu kita untuk memperbaiki kehidupan kita ini sehingga kita layak di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah, Tuhan itu selalu ada untuk saya dan saudara pada malam ini. Dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa kalau kita tetap mencari Tuhan, kalau kita hidup tenang dalam semua keadaan hidup kita, dan kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 ini, Dia mengingatkan kita pada malam ini. Jangan kita merasa kita tenang
Jangan merasa kita ini sudah senang. Di saat semua itu ada rintangan, ada cabaran yang harus kita lewati. Kenapa itu terjadi? Supaya kita dewasa secara rohani kita. Supaya ingat siapa Tuhan kita di dalam kehidupan yang boleh menolong kita di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita lupa Tuhan dalam kehidupan kita, tapi ingatlah, dekatlah dengan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab dia katakan di sini bahwa melihat hal ini kita harus belajar, kita harus melihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan katakan bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan kedamaian dan kekuatan yang hanya dapat datang daripada Tuhan, yang berasal daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini mari kita serahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab semua seruan kepada Tuhan tidak hanya berarti meminta pertolongan dalam kesulitan, tapi juga bersyukur atas segala berkat yang telah diberikannya Tuhan bagi kita pada saat itu. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah bersyukur dalam kehidupan kita. Sebab semuanya itu mengingatkan kita untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita, mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan mengingatkan kita untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketiga hal ini adalah kunci untuk kita dekat dengan Tuhan. Yang pertama, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan menemukan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan ingat bahwa Tuhan itu sentiasa ada untuk kita dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan lupa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan sentiasa menunggu kita untuk sentiasa berhubung dengan Dia melalui doa kita kepada Tuhan, melalui kehidupan kita setiap hari. Jadi oleh itu firman Tuhan ingatkan kita pada malam ini, marilah tetap mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan tetap memiliki kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan bersandar pada kekuatan tercela manusia, tapi kata firman Tuhan bahwa Tuhan akan terus bekerja dalam semua hal dalam kehidupan kita, bagi orang yang mencari Tuhan, bagi mereka yang dekat dengan Tuhan, dan mereka memiliki ketenangan, mereka ada kedamaian dalam Tuhan. Jadi pada saat ini mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan, dan kita hanya dipercayakan untuk menjaga hidup kita. Tapi carilah Tuhan selagi kita diberi kesempatan di dalam dunia ini untuk mencari, untuk hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Maka serahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Mari kita berdoa, kita pimpin kita di dalam doa. Dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Lemah lembut pasti memaafkan, kasih pasti murah hati.
kasih-Mu tiada batasnya. Tuhan memberkati kita semua. Malam.